Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pimpinan organisasi rahasia yang bernama Pak Endul sedang memberi arahan pada para anggotanya melalui sebuah monitor online untuk mulai bekerja malam ini. Ketika para anggota Pak Endul ini melihat ada pria jalan sendirian di tempat sepi, mereka pun langsung segera menangkap pria itu. Lalu segera menyengsot perutnya dan mengambil beberapa isinya sampai pria tersebut meninggoy. Beberapa hari kemudian, tepatnya malam minggu, di depan tempat bowling terlihat dua gadis yang bernama Tessa dan Jenny sedang akan main bowling nih guys. Gak selang berapa lama muncul dua teman mereka lainnya yang bernama Tony dan Jackie. Terlihat saat mereka berempat masuk ke dalam tempat bowling, ada anggota Pak Endul beserta Pak Endul itu sendiri mengawasi mereka dari parkiran nih guys. Di dalam tempat bowling, ada sepasang kekasih yang bernama John dan Tina sedang ngobrol-ngobrol santuy. Bartender ini bernama Bruce. Terlihat ia dipanggil salah satu temannya yang bernama Clara. Di sini dia dikasih tahu Clara agar nganterin makanan ke seorang penjaga kasir yang bernama Marlon nih guys. Sekedar informasi, kalau malam ini adalah malam terakhir tempat bowling ini beroperasi. Karena besok tempat ini rencananya akan segera diratakan untuk dijadikan sebuah perumahan. Nah, ini dia yang namanya Marlon, orang yang sangat suka nyium sepatunya sendiri. Bruce yang lihat ada salah satu arena bowling rusak, langsung segera memperbaikinya sambil ngobrol dengan seorang waiters bernama Debbie nih guys. Oh iya guys, jadi Bruce ini kerjanya banyak ya guys. Selain bartender, dia juga pelayan sekaligus teknisi. Nggak selang berapa lama, Bruce ngelihat anaknya bersama teman-temannya muncul. Ya, benar banget. Ternyata Jenny ini adalah anaknya Bruce guys. Melihat Bruce akan menyapanya, Jenny segera SMS Bruce agar Bruce pura-pura nggak mengenalnya. Tessa menghampiri Jenny sambil bertanya, apakah Jenny pernah ke tempat ini sebelumnya? Jenny bilang kalau ini adalah pertama kalinya dia kesini. Terlihat 4 anggotanya Pandul mulai masuk lalu menemui Marlon untuk daftar main bowling nih guys. Jenny yang gagal gelindingin bola bowling langsung diberi semangat sama teman-temannya. Bruce yang kesal karena Jenny nggak pengen teman-temannya tahu kalau ayahnya kerja di sini, mengirim SMS pada Jenny bahwa yang mengajari Jenny main bowling sampai bisa juara adalah dirinya. Tapi kenapa sekarang Jenny nggak mau teman-temannya tahu kalau ayahnya adalah pekerja di tempat ini? Di tempat Jenny, terlihat Jenny mengabaikan SMS dari ayahnya tersebut karena sedang asik mendengarkan cerita dari Tony mengenai kartun Spider-Man. Tony yang banyak tingkah nggak sengaja menjatuhkan minuman dan makanannya. Bruce datang dan menyuruh Tony untuk bersihin tumpahan tersebut. Namun karena Tony sok jago, Bruce yang akan ngeplak Tony dihentikan sama Jenny dengan mengakui Bruce sebagai ayahnya. Terlihat teman-temannya nampak sangat terkejut nih guys mendengar Jenny mengakui kalau si Bruce ini ayahnya guys. Jenny yang malu langsung pergi masuk ke salah satu ruangan di tempat itu. Gak selang berapa lama, Tessa menghampiri Jenny sembari bertanya, kenapa Jenny nggak ngomong jujur dari awal kalau ayahnya bekerja di sini? Jenny bilang dia hanya nggak mau diejek karena ayahnya hanya seorang pekerja di tempat bowling. Di ruangan manajer, Bruce dinasihati oleh bu manajer yang bernama Poppy agar Bruce lebih sabar menghadapi ketengilan pengunjung karena malam ini adalah malam terakhir. Jadi usahakan beri kesan terbaik untuk semua pengunjung. Setelah sedikit minum es teh cap kuda nyengir, Bruce pun perlahan mulai bisa tenang nih guys. Di gudang terlihat Tina sedang berasil oleh Josh dengan karyawan tempat bowling yang berkostum beginian bernama Santo nih guys. Setelah selesai, Tina menyuruh Santo untuk tetap di gudang dulu. Intinya jangan keluar gudang bareng. Soalnya kalau ketahuan John kan bisa kacau guys. Namun setelah Tina pergi, Santo yang hendak keluar malah ketemu salah satu anggota Pandul yang tanpa basa-basi langsung menyucuk Santo sampai meninggoy. Di arena bowling, terlihat Jackie mulai menasihati Tony agar Tony bisa belajar sopan santun. Karena perbuatan Tony pada Bruce tadi sungguh sangat tidak terpuji sama sekali. Namun Tony yang memang dari lahir sok jago malah balik nyeramahin Jackie agar Jackie jadi orang jangan sok baik.
Karena kalau sok baik nanti bisa diremehin orang. Di pintu, anggota Pak Endul mulai mengunci gembok semua pintu keluar dari tempat bowling. Di ruangan lain, Jenny terlihat mulai mengajari Tessa cara bermain bowling yang baik dan benar. Sambil cerita kalau sejak umur 10 tahun, Jenny udah diajari ayahnya main bowling sampai bisa juara satu lomba bowling antar RT nih guys. Di arena bowling, Tony menyuruh Jackie melempar bola bowling. Jika berhasil menjatuhkan semua pinnya, maka Tony akan belajar sopan santun mulai malam ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara alarm jam dari semua anggota Pak Endul yang ada di tempat itu. Saat semua pengunjung dan juga pekerja bowling masih celinga-celingu bingung apa yang terjadi, para anggota Pak Endul yang ternyata udah banyak berada di situ, mulai mengeluarkan peralatan untuk mengeplak semua orang yang ada di tempat bowling. Ketika Pak Endul bunyiin ginian, semua anggota Pak Endul pun langsung memulai aksinya. Melihat Jackie meninggoy kena keplak, si Tony dan semua orang mulai kocar-kacir nih guys. Debbie yang ingin ngajak temannya lari, harus meninggoy bareng dengan temannya ini yang cuma bisa teriak aja dari tadi. John yang ngerasa sangat ketakutan berusaha menenangin diri dengan minum es teh. Namun belum juga minum, dia udah diselepak anggota Pak Endul sampai meninggoy. Clara yang baru keluar dari dapur lihat John meninggoy langsung segera lari. Jenny dan Tessa yang denger banyak orang teriak langsung segera keluar dari ruangan. Orang cupu yang gak tahu siapa ini nyoba melawan pakai bola bowling. Namun ya tetap aja harus meninggoy, orang memang cupu. Clara yang masih lari gak jelas harus meninggoy juga dicucuk sama anggota Pak Endul yang ini nih guys. Tina yang baru keluar dari toilet melihat kekacauan yang terjadi mulai lari cari tempat sembunyi. Anggota Pak Endul yang ngerasa tadi kayaknya ada orang di sini mulai menuju ke tempat Tina sembunyi. Beruntung saat anggota ini sampai di tempat Tina udah pindah nih guys. Anggota Pak Endul ini lantas ngeluarin semacam kalung kristal. Sambil merapalkan mantra, kalung ini mulai menuntun anggota Pak Endul ini menuju ke tempat Tina. Namun saat ketemu, Tina keburu ngeplak anggota Pak Endul ini terlebih dahulu sampai rebahan. Gak selang berapa lama, muncul maskot bowling yang Tina kira adalah Santo. Namun karena pastinya itu bukan Santo, melainkan anggotanya Pak Endul, alhasil Tina pun harus meninggoy disreset anggota Pak Endul yang satu ini tentunya. Bruce yang lagi dengerin musik pakai headset di ruang manajer nampak nggak mengetahui semua yang telah terjadi di tempat itu. Padahal di belakangnya ada CCTV tuh. Tapi ya karena nggak ngeliatin jadi nggak tahu nih Mas Bruce. Jenny dan Tessa yang ngelihat udah pada meninggoy semua dan tinggal anggota Pak Endul aja yang masih keliaran, hanya melongo aja. Ngerasa udah hampir beres, Pak Endul berniat main bowling dulu sebentar nih guys. Tony pun terlihat hanya plonga-plongo celingak-celingu di bawah meja saja, karena nggak tahu harus bagaimana. Sialnya, Tony malah dihampiri salah satu pengunjung yang teriak-teriak karena udah hampir meninggoy. Tony yang takut ketahuan melihat pengunjung itu udah meninggoy, ia melumuri wajahnya dengan cairan merah dari si pengunjung yang baru meninggoy tadi, lalu pura-pura meninggoy juga. Anggota Pak Endul yang mendatangi Tony berhasil dikelabui oleh Tony nih guys. Alhasil sementara ini Tony berhasil selamat. Jenny dan Tessa yang ingin keluar dari pintu belakang harus kecewa karena pintunya kan udah dikunci semua sama anggota Pak Endul tadi. Jenny lantas nelpon 911 untuk minta bantuan. 911 bertanya di manakah tempatnya Jenny sekarang berada. Setelah Jenny ngasih tahu kalau dia lagi di dekat pintu, Jenny yang sadar yang nerima teleponnya bukan 911 melainkan salah satu anggotanya Pak Endul, langsung segera lari nih guys. Namun malah ketemu nih sama dua anggota Pak Endul. Beruntung Jenny yang lihat ada bola bowling langsung ngelempar kelapa dua anggota Pak Endul ini sampai rebahan. Mereka pun kembali berlari nyari tempat sembunyi. Sesampainya di sebuah gudang, mereka berdua mulai mencari cara agar bisa melawan balik atau minimal bisa bertahan hidup sampai ada petugas yang menyelamatkan mereka. Pak Endul terlihat lagi bikin video yang berisi tentang tujuan ia dan anggotanya melakukan semua ini, yaitu agar sesembahannya yaitu Shaiton bisa merasa senang dan memberikan semua kekayaan, kemakmuran, jabatan, kekuasaan yang abadi pada Pak Endul dan seluruh anggotanya tentunya.
Jenny terlihat keluar sendirian dari gudang persembunyiannya untuk mencari peralatan yang mungkin bisa membantu. Ngelihat jenazah Marlon bawahin di talkie, Jenny pun segera mengambilnya. Salah satu anggota Pak Ndul yang lihat Jenny langsung berusaha mengeplak Jenny. Beruntung saat Jenny udah ke pojok, Jenny yang dapat semprotan merica langsung menyemprot anggota Pak Ndul ini sampai aduh-aduh. Alhasil Jenny pun berhasil kabur nih guys. Jenny segera menghubungi Bruce dengan HT yang tadi dia dapat dari Marlon. Pasti kalian tanya, kenapa Jenny nggak hubungi Bruce pakai HP-nya, ya kan? Jadi, Pak Ndul dan anggotanya ini sudah menyadap semua sinyal yang berhubungan dengan ponsel. Jadi, mau telepon kemanapun, nyambungnya tetap di anggotanya Pak Ndul. Gitu guys, ngerti ya? Setelah Bruce mengetahui apa yang telah terjadi dan juga lokasi Jenny, ia pun berniat menuju ke tempat Jenny. Di perjalanan menuju Jenny, Bruce yang ngelihat banyak orang meninggoy mulai cukup panik nih guys. Bruce yang nemu peso dan mau ngambil malah ketahuan anggota Pak Ndul. Alhasil pertarungan pun terjadi nih guys. Beruntung Bruce berhasil menang dengan meninggoynya anggota Pak Ndul yang satu ini. Sesampainya Bruce di ruangan tempat persembunyian Jenny, dia pun segera meluk Jenny agar sama-sama bisa tenang dan berpikir positif. Di tempat Pak Ndul kembali bikin video yang nunjukin dia udah ngumpulin semua orang meninggoy di tempat itu dan sudah siap buat memulai ritual persembahannya. Tapi di momen ini, Tony akhirnya ngaku kalau dia belum meninggoy nih guys. Soalnya dia juga ditumpuk sama orang meninggoy lainnya. Tony bilang jika dia dilepaskan, maka dia akan kasih tahu jumlah orang yang masih hidup di tempat itu. Namun setelah ngasih tahu tentang Tessa, Jenny, dan Bruce, bukannya dilepas, Tony tetap dikeplek sampai meninggoy nih guys. Pak Ndul langsung nyuruh semua anggotanya buat berpencar nyari 3 orang yang tersisa. Karena ritual nggak bisa dilakukan kalau masih ada pengunjung, petugas, ataupun pemilik tempat itu yang masih belum meninggoy. Di tempat persembunyian Jenny, Bruce dan Jenny mulai nyusun rencana. Sekalian cari pistol atau apapun lah milik Poppy yang ada di tempat itu buat dijadikan pegangan. Di tempat persembunyian Tessa, terlihat ada yang mulai gedar-gedor pintu ruangan tersebut. Di arena bowling, Bruce dan Jenny yang menyalakan lampu disco sekaligus musik keras-keras mulai membuat Pak Ndul dan anggotanya merasa terganggu nih guys. Bruce dan Jenny yang lagi sembunyi di tempat kayak gini mendengar suara Pak Ndul yang menggunakan pengeras suara meminta mereka segera menyerahkan diri agar ritualnya bisa segera dilaksanakan. Pak Ndul bilang daripada bersembunyi terus ntar capek, mendingan segera keluar dan ia berjanji akan buat Jenny, Tessa, dan Bruce meninggoy tanpa merasakan apapun. Tessa yang berdiri akhirnya tertangkap CCTV nih guys. Pak Ndul yang lihat itu langsung menuju ke tempat Tessa. Sampainya di depan ruangan Tessa, Pak Ndul minta Tessa buka pintu. Namun karena Tessa nggak mau, akhirnya Pak Ndul dan satu anggotanya mendorbak pintu ruangan Tessa. Beruntung Tessa udah pergi dengan menjebol tembok menggunakan bola bowling nih guys. Sesampainya di sebuah ruangan, Bruce langsung mencari peralatan yang bisa dipakai buat ngelawan Pak Ndul dan anggotanya. Namun Jenny bilang kalau yang mereka butuhkan sekarang hanyalah sebuah tang untuk memotong gembok pintu keluar. Dan setelah dapat tangnya, mereka berdua segera menuju ke tempat Tessa. Tessa yang sembunyi di toilet merasa sangat deg-degan saat dengar salah satu anggota Pak Ndul datang. Setelah mendorbak beberapa pintu toilet, alhasil anggota Pak Ndul ini berhasil menemukan Tessa. Di tengah jalan, Bruce dan Jenny yang ketemu sama satu anggota Pak Ndul mulai bertarung nih guys. Beruntung Jenny berhasil menang dengan mengeplak kelapak anggota Pak Ndul ini menggunakan bola bowling sampai meninggoy. Bruce dan Jenny pun lanjut cari Tessa. Namun kembali lagi mereka ketemu sama satu anggotanya Pak Ndul nih guys. Saat Bruce masih seru bertarung, Jenny dengan bola bowlingnya kembali berhasil menghabisi satu anggota Pak Ndul ini sampai lepas kelapanya. Nggak selang berapa lama, muncul lagi nih guys anggota Pak Ndul yang pakai kostum maskot bowling nih guys. Tapi tiba-tiba muncul Poppy mengedor anggota Pak Ndul yang pakai kostum maskot ini sampai meninggoy. Poppy lantas menyuruh Bruce dan Jenny segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Poppy akan terus mengedor semua anggota Pak Ndul sampai habis pokoknya. Namun karena terlalu banyak jumlahnya, alhasil Poppy pun harus meninggoy dikeplakin banyak anggotanya Pak Ndul sampai tentunya meninggoy guys.
Jenny dan Bruce yang gak menemukan Tessa di ruangan Tessa sembunyi tadi langsung menuju ke pintu keluar dan segera buka gemboknya. Baru aja keluar gedung, Bruce yang lihat anggota Pak Ndul di luar langsung didor pakai kembang api sampai meninggoy nih guys. Bruce dan Jenny yang dengar suara Tessa dari speaker gedung memutuskan untuk pakai kostum yang sama dengan anggotanya Pak Ndul. Ngelihat Pak Ndul lagi baca mantra nyari keberadaan Bruce dan Jenny pakai kalung kristal kayak gini, langsung dihampiri sama Bruce dan Jenny nih Pak Ndulnya guys. Pak Ndul yang curiga lantas nyuruh Bruce buat ngeplak Tessa sampai meninggoy. Namun karena Bruce nolak, alhasil Pak Ndul nangkep Jenny nih guys. Terlihat semua anggota Pak Ndul mulai datang buat ngumpul. Tapi tiba-tiba alarm jam mereka semua berbunyi menandakan waktu telah habis. Dan semua anggota Pak Ndul pun mulai melakukan bundir satu persatu nih guys. Sebagai tebusan karena telah gagal melakukan ritual malam ini. Pak Ndul yang tinggal sendirian langsung dikeplek Bruce kelapanya sampai meninggoy. Bruce, Jenny, dan Tessa pun keluar tempat bowling itu dengan sangat santuy. Lalu kisah pun akhirnya selesai guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu pada